Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi nih sama Gabus Gila Channel. Sekarang gue dapat kiriman nih, dapat dikasih dari temen gue. Kemarin dia itu habis dari Parung ceritanya, dan dia belanja Plewuro. Nah, gue dikasih satu nih. Katanya Plewuro itu kan kalau cuman single tank itu ini ya, cepet stres ya, ibaratnya sudden death lah. Nah, sekarang ini udah gue siapin nih tempatnya di sini nih, dan pastinya nanti gue kasih ekstrak Amerikan nih sama garam dapur ya pastinya ya. Soalnya kan kita nggak tahu nih, takut dia emang bawa masih bawa penyakit atau apa gitu. Kita netralin dan stabilin kondisi airnya itu pakai garam dapur ya gitu tuh. Dan seberapa cepat nih dia mau flaring dan lain-lain lah gitu. Kan nih ikan katanya mageran juga sih. Oke lah, sekarang kita udah siapin nih. Nih nanti kita taruh sini ya. Air ini udah gua kuras 100% loh gitu. Udah gua ganti, bening banget tuh, sampai sakit pinggang gua juga ngurasnya. Pegel boy. Is gini ya. Tuh. Nah, ini ikannya nih, bos. Nah, kelihatan jelas ya. Nah, dari sini kita siapin ekstrak Amerikan sama garam dapurnya nih gitu loh. Kalau untuk masalah keep Plewuro ini, mungkin beberapa orang udah banyak yang coba ya, dan banyak sih ininya ya, suka dukanya juga ya. Ada juga yang ikannya cuman kebelinya satu, entah dia dapat stokannya satu gitu ya, jadi ikan cepet stres dan sudden death lah, mati lah gitu. Dan banyak juga persepsi yang ikan-ikan ini emang harus di kontank atau lebih dari 2 atau 3 ekor lah kita membelinya ya. Nah gitu, makanya di sini gue coba cukup 1 ekor aja ya, pakai Amerikan dong pastinya nih ya bro. Nah, pakai ini nih, nanti kita kasih nih. Apakah ikan ini berhasil ya kita buat flaring juga. Nah, nanti akan kita buat video part-partnya lah gitu loh. Beberapa youtuber juga udah coba dan berhasil ya dengan caranya masing-masing ya. Dan di sini gue seperti biasa cuma pakai Amerikan dan garam dapur ya, karena ini kan baru datang juga sih kawan gue si Panjul ya. Dia baru dapet dari pasar Parung kemarin tuh. Dia beli 4 ekor lah di situ, dan gue dikasih 1 ekor. Nah ini kebetulan gue senang banget sih gitu tuh. Ini kan udah mulai naik ini ya, mungkin karena emang adaptasi sama air baru juga deh, dan karena emang gue pakainya air sumur ya, bukan PDAM, jadi aman lah. Bagus banget sih kualitas air di sini gitu. Cuman tempat gua aja yang kurang bagus nih. Malu ngontrak bro. Nah, sekarang kita kocok dulu nih. Kita kocok dulu. Jangan terlalu lama kocoknya, takut muncrat ya nggak? Gitu. Nah, sekarang kita tuang aja langsung ya. Tuh. Dan di sini udah ada garam dapurnya juga ya bro ya. Tuh, garam dapur, mau punya mak lu, mau punya bini lu, yang penting izin lah mintanya. Takutnya mak lu lagi mau masak atau bini mau masak habis, wah repot lu. Tuh. Ini tank ukuran 50 kali 30 kali 40, jadi kita pakai 2 sendok cukup lah. Mudah-mudahan sih ikan nih bisa settle lah dalam single tank ini ya, karena ikan cuma satu sih, itu aja. Dan
mau flaring juga ya. Bibirnya ini kayaknya bekas nabrak-nabrak ya, maklum lah, tangkapan WC-an gitu kan. Banyak orang juga yang punya persepsi beli ikan ukuran yang kecil-kecil. Kalau beli yang gede cepet mati juga, sudden death gitu. Nah ini ikan ini kurang lebihnya gue dapet ikan ini nih ukuran 25 cm up lah kurang lebihnya ya. Dari teman gue dikasihnya yang ini gitu. Ya karena gue senang juga nih motif dot bulat-bulatnya ini, apa sih sebutannya gue lupa, itu ada 3 gitu. Nanti kita cek deh tanggal berapa hari ini ya. Nanti kita siapkan dulu deh ininya, apa namanya, HP satunya ya, kita cek kalender sama tanggalnya gitu. Ini tanggal 1 hari Selasa ya, tanggal 1 hari Selasa, jam kurang lebihnya jam 6 lah. Nah ini dia nih, cakep ya bro ya. Ini ikan yang dulunya dijadiin apa ya, dijadiin lauk buat makan ya kan, kerandang. Ini kalau udah masuk akuarium dan dia settle cakep banget sih, apalagi yang agak kebiruan ya, motifnya cakep sih. Kalau ini kurang tahu nih, ini masih hijau sih, tapi ada kemungkinan bisa ke biru lah, dia ke biru-biruan gitu lah, yakin banget sih. Tinggal ya namanya gua pakai ekstrak Amerikan ini ya, yang terdiri dari 6 bahan campuran, jadi gue berani jamin lah kalau ikan ini warna naik, mental naik, pencernaannya pun lancar ya gitu loh, nggak ada sembelit gitu. Dan ikan ini juga udah kelihatannya udah mau ini ya, nggak mageran gitu ya, gue nggak tahu sih. Tuh mangap dia ngantuk. Gua sebelumnya belum pernah keep pleuro ya, karena dari dulu pengen nge-keep nggak pernah dapat barangnya, itu aja sih. Nah dan ini pertama kalinya gue dapet, tuh kelihatan kebiruan ya sedikit lah ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus nih, setelah di random amer dia mau flaring, settle lah utamanya ya gitu. Oke deh, habis ini nanti gue tunjukin tanggal sama jamnya ya, biar ketahuan berapa hari dia mulai settle, mau flaring juga. Nah cakep lah. Oke nih bro ya. Nah ini dia nih jam 17.58 ya, jam 6 kurang 2. Ini tanggal 1 ya, 1 Maret 2022. Nah, oke, ikan udah mulai asik nih ya. Tuh udah mulai settle dia. Nggak tahu sih, karena takutnya emang lagi mode stresnya seperti ini, kita juga nggak tahu ya. Tapi yang biasanya sih kalau yang lain-lainnya pada ini ya, pada apa sih namanya, pada mager ya. Ini sih alhamdulillah nggak mager nih. Nah di sini gue cuman pakai American sebotol ya, karena ukuran tanknya tadi 50 kali 30, nah tingginya 40. Tuh cakep sih. Jadi dia nih Channa pleuro ini emang gue bilang gabus, keluarga gabus ya, tapi yang mirip peacock bass Orinoco ya kan, karena motifnya. Dan gue seneng banget nih sama ikan ini, karena nggak kayak ikan gabusnya ya, bentuknya hampir kayak ikan apa ya gue bilang keren lah. Gue seneng banget sih sama warnanya juga, bentuknya juga yang seperti ini ya. Kepalanya pun hampir mirip sama Argus ya, cuman Argus tuh ada lekukannya dikit dan lebih sangar banget sih. Nah gue juga pengen sih Argus ya, dulu gue sempet punya tapi dibayarin orang sih, maksa juga sih dia minta, karena dia pengen banget gitu. Dan gue ya mudah-mudahan nanti gue dapat stok lagi lah untuk Channa Argusnya ya, buat koleksian lah. Tuh keren gak bro? Keren kan? Nah, tadi gue masukin garam dapurnya 2 sendok ya, 2 sendok makan garam dapur, bukan garam ikan.
Dan gue nih dari dulu emang lebih ininya ke garam dapur ya, bukan berarti gue di endorse sama itu ya, maksudnya dari garam dapur gitu, nggak, karena ya emang gue bilang lebih efektif garam dapur sih dibanding garam ikan ya gitu. Untuk apa, air baru yang kita kasih garam itu kayaknya lebih apa ya, gue bilang bahasanya gimana ya, kalau dijelasin lebih detail lagi, wah gue usah takut salah ngomong nih ya. Intinya kalau ikan-ikan sakit, gue itu cuma pakai ekstrak Amerikan ya sama garam dapur doang untuk pengobatannya, mau sakit jamur apapun, finroot, body root, atau ya lain-lainnya, atau mata cloud eyes, pop eye gitu, itu ampuh banget lah. Dan American itu emang buat semua jenis ikan ya, jadi nggak cuma buat cana loh, buat arwana yang gua udah buat videonya juga ya gitu. Tapi ya air tetap air sumur ya, yang berkualitas lah, yang nggak berbau dan nggak keruh air sumurnya. Kalau air PDAM gue juga nggak berani jamin, karena emang bahaya banget sih PDAM itu, Pam. Emang kita harus ngendapin dulu agar endapan apa di bawahnya tuh, kaporit itu ngendap di bawah lah gitu tuh. Agak beribet juga nih gue ngomong nih. Tuh. Bibirnya seksi juga nih, kayak vokalis Rolling Stone ya kan, jeber. Asik lah tuh. Si Amerikannya udah mulai nyebar nih di sini nih. Terus apa ya, gue bilang kalau aslinya sih kelihatan coklat kemerahan lah. Dan Amerikan itu nggak kayak murni ketapangan ya, kalau udah coklat aja enggak. Amerikan itu lama kelamaan dia makin bening lah, ngejernihin lah di air gitu. Dari awalnya coklat kemerahan, lama kelamaan dia jadi kuning kebeningan dan akhirnya bening gitu. Kalau gua kan kalau untuk cana nggak pernah pakai filter ya gitu tuh. Tapi kalau untuk perawatan untuk ikan-ikan lain ya baiknya sih pakai filter ya. Filter dinyalakan dan tetap kita masukkan Amerikan itu sesuai volume airnya, karena satu botol itu untuk 54 liter air tuh. Cakep loh ikan-ikan Indonesia tuh. Gue lebih seneng ikan-ikan lokality Indonesia ya dibanding ikan-ikan cana yang dari luar gitu ya. Itu aja sih sebenarnya. Kalau kita kembangkan lagi sih, kenapa nggak kita yang ekspor ikan-ikan dari Indonesia ini ya ke luar negeri untuk cana-cananya gitu kan. Lebih bagus-bagus juga loh yang di negara kita ini loh dibanding dari luar gitu kan. Tapi ya ada beberapa sih yang emang motifnya dari luar negeri pun gue suka ya. Bukan gue aja, banyak sih, kayak cana oranti gitu kan, itu kan banyak yang suka juga tuh, populer lah. Nah, itu yang dari India. Atau yang barkanya ya, cana barka, lumayan tuh. Itu lu minimal kalau orang kayak gua gini masih ngontrak pula ya, gua harus jual apa nih, ginjal kali ya. Ginjal lumayan nih, 2, berapa M gitu. Gitu ya, enggak lah ya, harus banyak-banyak nabung lah gitu. Jadi harus bener-bener lah niat gitu. Syukur-syukur ada yang ukuran-ukuran kecil ya, harga satu motor NMAX lah, motor baru ya kan, buat beli Barca gitu. Keren, aku seneng banget ngeliatnya nih. Oke lah, nanti kita lanjut ya untuk ke part 2 nya. Mungkin nanti tanggalnya kita update juga nih untuk di part 2 nya. Dan untuk part 1 ya ini cukup sampai sini aja ya. Ikan baru dapat ya, dikasih dari teman yang dipanggil si Panjul, karena dia baru dari Parung kemarin baru dapat. Nah, gue dikasih satu inilah, itu thank you nih buat gue seneng banget, soalnya gue sering cerita ke dia gitu. Nanti updateannya pastilah, dan kita coba ajak main ya agar dia mau flaring juga gitu. Kalau sekarang masih takut banget nih kan tuh,
Ya mudah-mudahan dia nggak sudden death ya, nggak kayak yang lain ya, karena ini single tank juga loh, nggak ada teman-temannya juga tuh gitu. Mudah-mudahan bisa lah kedepannya diajak main, diajak pairing, dan bisa galak juga lah, seru tuh, karena gue seneng banget sama motifnya, keren. Oke deh, sampai di sini ya, thank you.